Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jadinya jika seorang ustadz terhormat, yang juga seorang pengusaha kaligrafi sukses, harus berhadapan dengan hukum setelah menikahi santrinya yang masih berusia 12 tahun? Kisah ini penuh konflik, kejutan, dan pelajaran hidup yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan kontroversial ini? Bagaimana Ustadz Fuji menghadapi badai kritik dari masyarakat dan hukum? Ikuti kisah ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan senantiasa diberi hidayah dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang menggemparkan masyarakat Semarang, tentang seorang ustadz kaya raya bernama Ustadz Fuji yang memutuskan menikahi santrinya, Lutfiana, yang masih berusia 12 tahun. Kisah ini syarat dengan konflik, pelajaran hidup, dan tentunya mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dalam bertindak. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu update dengan konten inspiratif kami. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar, berbagi pandangan dan opini tentang kisah ini. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat yang kita kirimkan menjadi sebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dimulai di sebuah pesantren di Semarang yang cukup terkenal. Ustadz Fuji, pengusaha kaligrafi sukses sekaligus pemilik pesantren, dikenal sebagai sosok yang sangat disegani. Beliau memiliki reputasi sebagai pengajar yang bijak dan kaya raya berkat bisnis kaligrafi yang dia jalankan selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah menikah 2 kali dan memiliki 2 istri yang tinggal bersama dalam rumah besar mereka di Semarang. Pesantren tersebut adalah tempat di mana Ustadz Fuji banyak mengajar santri-santrinya tentang agama dan seni kaligrafi. Di antara sekian banyak santri, ada seorang gadis bernama Lutfiana, yang baru berusia 12 tahun. Lutfiana adalah santri yang rajin, cerdas, dan dikenal memiliki bakat di bidang kaligrafi. Tak jarang Ustadz Fuji memberikan perhatian lebih kepadanya, mengajarkan seni kaligrafi dengan sabar dan penuh kasih. Di mata Lutfiana, Ustadz Fuji bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seperti seorang ayah. Namun, hal yang tidak disangka-sangka terjadi ketika suatu hari Ustadz Fuji secara tiba-tiba datang ke rumah orang tua Lutfiana dengan niat yang menggemparkan. Beliau ingin melamar gadis tersebut untuk dijadikan istri ketiganya. Kabar ini tentu saja membuat keluarga Lutfiana terkejut. Gadis kecil yang mereka besarkan dengan kasih sayang kini dihadapkan pada pilihan besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Orang tua Lutfiana awalnya merasa bingung dan khawatir. Bagaimana mungkin mereka menikahkan putri mereka yang masih begitu muda? Meskipun Ustadz Fuji adalah sosok yang terhormat dan kaya, tetapi usia Lutfiana yang baru 12 tahun jelas menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Namun, Ustadz Fuji datang dengan janji-janji manis dan meyakinkan bahwa dia akan menjaga dan mendidik Lutfiana dengan baik, dan bahwa pernikahan ini juga akan mengangkat derajat keluarganya. Lutfiana, di sisi lain, tidak sepenuhnya mengerti situasi ini. Bagi gadis kecil seperti dia, pernikahan adalah sesuatu yang terlalu jauh dari bayangannya. Dia masih seorang anak yang menghabiskan waktu dengan belajar, bermain, dan bergaul dengan teman-temannya di pesantren. Namun, di bawah tekanan dan desakan dari orang-orang di sekitarnya, Lutfiana akhirnya setuju untuk menikah dengan Ustadz Fuji. Hari pernikahan berlangsung dengan sederhana. Acara ini dihadiri oleh tokoh agama dan warga sekitar, tetapi tak sedikit yang merasa tidak nyaman dengan usia Lutfiana yang masih sangat muda. Di mata masyarakat, pernikahan ini memang sah secara agama, tetapi dari segi hukum, usia Lutfiana yang baru 12 tahun menjadi perdebatan hangat. Sebagian besar masyarakat mempertanyakan apakah keputusan ini benar-benar baik untuk masa depan Lutfiana. Setelah pernikahan, Lutfiana mulai tinggal bersama Ustadz Fuji dan kedua istrinya. Awalnya, Lutfiana merasa asing dan tidak nyaman dengan lingkungan barunya.
Kehidupan rumah tangga yang dijalaninya terasa begitu jauh dari dunia anak-anak yang seharusnya ia nikmati. Meskipun kedua istri Ustadz Fuji menerima kehadirannya, ada rasa cemburu yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Mereka khawatir perhatian suami mereka akan lebih banyak tercurah kepada istri yang jauh lebih muda. Di tengah ketidakpastian ini, badai mulai menghampiri kehidupan Ustadz Fuji. Kabar pernikahannya dengan Lutfiana sampai ke telinga pihak berwenang. Banyak yang menganggap pernikahan ini sebagai tindakan melanggar hukum, mengingat usia Lutfiana yang masih di bawah umur. Ustadz Fuji, yang sebelumnya sangat dihormati, kini harus berhadapan dengan hukum. Pengadilan pun digelar, dan kasus ini menjadi sorotan media. Proses hukum yang berjalan membuat Ustadz Fuji terpojok. Banyak pihak yang mendukungnya, tetapi tak sedikit pula yang menentang. Keluarga Lutfiana pun ikut merasakan tekanan, terutama ketika banyak yang menyalahkan mereka karena membiarkan putri mereka menikah di usia yang begitu muda. Di tengah konflik ini, Lutfiana hanya bisa berserah diri. Dia terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi dia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Di persidangan, Ustadz Fuji berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa pernikahan ini sah menurut agama dan sudah mendapat persetujuan dari keluarga Lutfiana. Namun, hukum negara tetap menuntut perlindungan terhadap anak-anak, dan usia Lutfiana yang masih di bawah 18 tahun menjadi titik krusial dalam kasus ini. Banyak argumen yang dilontarkan, tetapi kasus ini semakin rumit ketika masyarakat mulai terpecah belah antara mereka yang mendukung pernikahan dini dan yang menentangnya. Setelah persidangan yang panjang, Ustadz Fuji akhirnya dihukum bersalah atas pelanggaran hukum pernikahan anak di bawah umur. Meskipun secara agama pernikahan itu sah, tetapi hukum negara tetap memberikan hukuman. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya memperhatikan hukum negara dalam menjalani kehidupan beragama. Setelah melalui masa-masa sulit, konflik hukum, dan tekanan sosial, kehidupan Lutfiana bersama Ustadz Fuji terus berlanjut. Meskipun awalnya pernikahan mereka dilanda banyak kritik dan pertentangan, seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah. Setelah Lutfiana beranjak dewasa, dia mulai memahami lebih banyak tentang kehidupannya dan dunia di sekitarnya, termasuk bagaimana keputusan orang tuanya serta Ustadz Fuji memengaruhi nasibnya di usia muda. Ketika usianya mencapai 18 tahun, Lutfiana telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi fisik maupun mental. Dia tidak lagi menjadi gadis kecil yang bingung dengan dunia pernikahan, melainkan seorang perempuan muda yang mulai menemukan jati dirinya. Kehidupannya di rumah bersama dua istri Ustadz Fuji lainnya juga berubah. Hubungan yang awalnya canggung perlahan menjadi lebih harmonis. Mereka mulai saling memahami satu sama lain, dan perasaan cemburu yang dulu sempat muncul mulai memudar. Lutfiana juga menunjukkan bakatnya dalam bidang kaligrafi, sama seperti Ustadz Fuji. Sejak kecil, dia memang selalu tertarik dengan seni ini, dan kini, setelah dewasa, dia sering membantu Ustadz Fuji dalam menjalankan bisnis kaligrafi yang semakin berkembang. Peran Lutfiana dalam bisnis ini tidak bisa dianggap remeh. Dia tidak hanya membantu sebagai pelaksana, tetapi juga mulai membuat desain-desain baru yang menarik perhatian pasar. Pelanggannya semakin banyak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadikan usaha kaligrafi mereka semakin sukses. Banyak orang yang dulu meragukan masa depan Lutfiana, tetapi kini mereka terkejut melihat betapa kuat dan dewasa dia telah menjadi. Bersama Ustadz Fuji, dia tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga mitra dalam bisnis dan kehidupan. Mereka sering pergi ke berbagai pameran kaligrafi dan acara-acara bisnis, memperkenalkan karya mereka dan menjalin hubungan dengan pelanggan serta investor. Ustadz Fuji juga selalu bangga memperkenalkan Lutfiana sebagai bagian penting dari kesuksesan bisnis mereka. Namun, kesuksesan finansial dan bisnis bukanlah satu-satunya pencapaian Lutfiana. Dalam kehidupan pribadinya, dia telah menemukan keseimbangan yang selama ini dicari. Meskipun usianya jauh lebih muda dibandingkan Ustadz Fuji, Lutfiana memiliki kedewasaan yang membuat hubungan mereka bertahan. Ustadz Fuji juga memberikan kebebasan kepada Lutfiana untuk mengembangkan diri,
termasuk mendalami ilmu agama dan seni kaligrafi secara lebih luas. Satu hal yang selalu mereka pegang teguh adalah komunikasi yang baik. Setiap ada masalah atau keputusan besar, mereka selalu mendiskusikannya bersama. Ketika Lutfiana semakin dewasa, pandangan dan pemikirannya semakin dihargai oleh Ustadz Fuji. Dia tidak lagi diperlakukan seperti anak kecil, melainkan sebagai partner hidup yang setara. Bahkan, istri-istri lainnya pun mulai menghormati peran Lutfiana dalam keluarga. Ketika usia Lutfiana mencapai 25 tahun, dia telah menjadi seorang perempuan yang matang. Bersama Ustadz Fuji, mereka menjalani kehidupan yang seimbang, penuh kebahagiaan dan kedamaian. Hubungan mereka, yang dulu dilihat sebagai sesuatu yang kontroversial, kini dipandang berbeda oleh banyak orang. Masyarakat mulai menghargai bagaimana mereka berhasil menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis, meskipun dimulai dari keadaan yang sulit. Lutfiana juga memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Dia mengambil studi di bidang seni dan agama, memperdalam ilmunya agar bisa berkontribusi lebih dalam dunia kaligrafi dan dakwah. Dengan dukungan penuh dari Ustadz Fuji, dia berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya dan bahkan mulai memberikan ceramah-ceramah tentang seni dan spiritualitas di beberapa tempat. Banyak perempuan muda yang terinspirasi oleh kisah hidup Lutfiana, terutama bagaimana dia mampu bangkit dari keadaan sulit dan menemukan jati dirinya. Tidak hanya sukses dalam pendidikan dan bisnis, Lutfiana juga menjadi sosok panutan di masyarakat. Banyak orang yang dulu mengkritiknya kini berbalik memuji kebijaksanaannya. Lutfiana sering diundang untuk memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan muda, mengajarkan mereka tentang pentingnya pendidikan, kesabaran, dan usaha keras dalam mencapai mimpi-mimpi mereka. Meskipun perjalanannya penuh dengan rintangan, Lutfiana berhasil mengubah kisah hidupnya menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Bagi Ustadz Fuji, kebahagiaan terbesar dalam hidupnya adalah melihat Lutfiana tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan mandiri. Meski usia mereka terpaut jauh, cinta dan penghormatan yang mereka miliki satu sama lain terus tumbuh. Ustadz Fuji sering mengatakan bahwa pernikahan mereka adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada awalnya banyak yang menentang. Di usia 30-an, Lutfiana menjalani kehidupan yang penuh berkah. Dia tidak hanya berperan sebagai istri ketiga, tetapi juga sebagai pengusaha sukses, pendidik, dan motivator. Bersama Ustadz Fuji, dia tetap aktif dalam dunia kaligrafi dan sering mengadakan acara-acara sosial yang mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Mereka selalu bersyukur atas semua yang telah mereka lalui, dan bagi mereka, kebahagiaan sejati terletak pada saling mendukung dan mengasihi. Kisah Lutfiana dan Ustadz Fuji menjadi bukti bahwa cinta, kesabaran, dan kerja keras bisa mengatasi semua rintangan. Meskipun kehidupan mereka dimulai dengan banyak kontroversi dan tantangan, pada akhirnya mereka berhasil mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kini, mereka hidup damai dan bahagia dengan segala pencapaian yang telah diraih bersama. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keputusan dalam pernikahan, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, harus dipertimbangkan dengan matang. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan besar dalam hidup.